Ya, menanggapi video yang tadi, waduh itu gila ramainya. Dan ya, ini aku jelasin ya teman-teman. Video tadi itu sarkas, dan karena video tadi sarkas ternyata masih banyak banget yang setuju sama video itu. Ada yang bilang, alhamdulillah Bitcoin akan naik. Ada yang bilang juga let's go segala macam. Padahal yang udah ngerti itu sarkas sudah pasti komen. Dan jujur pertama kalinya di era ini aku bangga banget bikin video yang tadi pagi, karena masih banyak yang ternyata ya 10% yang orang cerdas yang rasional terhadap market itu masih komen membela di sini gitu ya. Nah, karena biasanya kan ya kalian tahu sendiri 95% dominance kalau naik itu komentar yang kayak gimana. Dan ini udah mulai hilang gitu ya. Nggak tahu penyakitnya apa, tapi yang jelas ya mungkin mulai besok aku akan setting lagi. Aku bakal face cam langsung recordnya biar kita kelihatan. Dan detik-detiknya biar aku bisa videoin aku ketawa gitu ya. Jadi ini udah nggak main-main lagi, trading plan akan jalan ya. Dan ini ya mungkin nggak lama lagi ya. Biarpun dari kemarin dulu, sebulan berapa bulan yang lalu, dari 6 bulan yang lalu bahkan aku bilang bahkan 13.000, tapi itu sekali lagi bertahap, nggak langsung instan ngejrot ke 13.000, nggak ya. Ada fase akumulasi, ada fase distribusi, ada fase manipulasi dan segala macam. Sekali lagi makasih banyak, ternyata aku terharu membaca komen yang banyak banget yang membela. Ternyata mereka adalah orang cerdas yang masih rasionalis melihat perspektif dari suatu market. Dan banyak yang komen ini nggak bakal bang, bull run bang, kita masih di isu resesi. Itu waduh mau nangis, sumpah mau nangis bacanya. Ada lagi yang bilang USDT dominance bang, bisa dilihat sendiri, ini nggak mungkin kita bakal rally dalam fase dekat. Ada yang bilang ini bakal melanjutkan bull run ke 30.000 ya. Nanti aku kasih tunjuk kenapa kita belum akan bull run ya. Karena Bitcoin ini masih fase crash ya, dan di bulan November ini akan ada crash atau bulan depan. Nah, kita lihat aja semakin cepat atau semakin lambat itu akan kejadian. Oke, menanggapi sesuatu dulu ya tentang FTX dan Binance ya. Itu adalah berita penggoreng guys ya, sudah aku bilang ya. Di kripto itu ada beberapa drama, bukan ada beberapa drama, penuh dengan drama ya. Sniper itu tetaplah sniper yang udah ngebidik harga berapa Bitcoin, dan news itu sekali lagi tuh nggak berpengaruh apapun, itu hanya pemanis ya. Contoh news Luna ya, padahal Luna yang kena news, kenapa Bitcoinnya yang terjun? Logikanya kan kayak gitu ya kan. Nah, kemudian di sini news si FTX itu nggak ada sangkut pautnya sama si Binance gitu ya, atau sama si Bitcoin itu nggak ada pengaruhnya sama sekali. Tapi kenapa bisa Bitcoinnya yang koreksi? Ya jadi itu adalah sentimen, sekali lagi sentimen yang berpengaruh terhadap market. Oke. Nah, jadi di sini aku kembali mendeliver argumen dan aku klarifikasi, Bitcoin akan sesuai plan aku 13.000 sampai 15.000-an. Ya, sekali lagi ya. Jadi ada bilang yang, "Bang, kecewa Bang aku Bitcoin lu bilang bakal naik segala macam." Itu sekali lagi ya sarkas video trik pagi, karena aku mau lihat responnya aja, dan ternyata positif semua. Gitu. Lumayan positif. Kenapa? Ya karena banyak yang udah serok, ya. Banyak yang udah serok, banyak yang udah berharap naik, ya nanti kita lihat, oke? Nah, sekali lagi ya, aku bilang jangan ada komentar yang dihapus. Aku udah backup semua komentar semua ya di PC ya, nanti kita bacakan ya. Harusnya malu dong nanti dibacain, anak 21 tahun ya kan, kalah, masa kalah sama anak 21 tahun ya kan. Memang sebenarnya kecerdasan itu nggak tergantung dari umur, tadi rasionalisis untuk berpikir ya. Meskipun dari lahir kita tidak bisa memilih kecerdasan seperti apa yang kita dapatkan, at least gitu ya. Kalau orang lain memberikan pendapat, kita bisa menerima, bukan menghina gitu ya. Nah, jadi ya stay on the plan ya. Jadi tadi aku pengen banget record di PC gitu ya. Cuman audionya masih bermasalah, jadi aku bakal perbaiki besok. Perbaiki nanti maksudnya ya, sehingga besok udah mulai. Jadi aku memang udah gatal banget nih pengen record gitu maksudnya. Ya. Kalau kita perhatikan Bitcoin udah koreksi, tapi sekali lagi hati-hati, ini masih manipulasi ya. Besok adalah pemilu. Yang mana pemilu nggak mungkin dong market dibuat buruk, seolah-olah negara dan aset-aset instrumen tuh baik-baik aja gitu ya. Sekali lagi mungkin ada posibilitas untuk naik lagi ke area 21 ribuan ya. 21,2 sampai 21,5 itu masih ada kemungkinan, possibilities. Loh kok gitu Bang? Ya udah, ini aku jelasin guys. Ya, kalau misalnya enggak terjadi impulsnya ya, itu artinya ya udah berarti Bitcoin stuck di sini. This is the first one and second, fourth and five. That should be here ya, harusnya tuh di sini ya, di sekitar area-area inilah. Nah,
bisa jadi ke sini ya, jika nih dengan catatan ya, jika ya Bitcoin tidak mampu mempertahankan area 20.700 besok. Jadi artinya kalau misalnya Bitcoin hari ini udah terjun di bawah 20.700 atau mendekati 20.400, artinya ya Bitcoin akan melanjutkan penurunan. Nah, penurunannya diprediksikan masih bisa sampai ke bawah gitu. Ke bawah di area berapa, Bang? Nah, di sini kita ada punya support yang keras ya. Berhati-hati. Jika support ini jebol, udah tidak ada lagi harapan kita dan kita akan melihat yang kalian hina selama ini akan kejadian gitu. Dan pertanyaannya adalah, lah ini Bitcoin segini aja altcoin udah terjun, gimana lagi nanti Bitcoin harga segitu? Oh please bro ya, ini market benar-benar tidak ada ampun ya, mereka nggak peduli ya. Bandar itu peduli apa tuh sama altcoin? Itu nggak ada pedulinya sama sekali. Bitcoin aja yang dari 69.000 bisa ke 20 ribuan, yang kalian bilang dulu terjun segini itu nggak masuk akal ya. Jadi kalau misalnya Bitcoin terjun lagi ya ke 15.000 atau 13.000, itu altcoin akan koreksi sekitar 40-60% lagi ya. Udah murah tambah murah, Bang. Ya udah, memang kenyataannya kayak gitu dan itu realita yang terjadi di 2018 kemarin. Masa kalian bilang nggak bakal terulang? Padahal Master Gema bilang history will repeat itself gitu ya. Dan ternyata ya puji Tuhan masih banyak banget orang yang realistis di market yang komentar. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Dan terharu banget tadi aku bacanya karena wah gini gila nih, masih ada banyak orang yang ternyata punya pemikiran yang rasional jauh di atas rasionalistis ya. Dan mereka berargumen ya, kalau misalnya pun tidak setuju itu mereka kasih pendapat kenapa, bukan cuman komentar menghina gitu. Sebenarnya aku nggak masalah dihina ya kan, karena kita lihat aja, intinya tuh kita lihat aja gitu loh ya kan. Nah terserah kalian mau bilang apa, tapi yang kalau kejadian jangan menghilang gitu bro ya. Nah jadi sekali lagi Bitcoin masih ada potensi naik ke 21.000 sebelum akhirnya terjun. Karena apa? Karena besok udah full moon ya. Besok tanggal 8 full moon pas, yang mana di full moon biasanya itulah kejadian yang sangat ekstrim dan kita akan memulai yang namanya fase pembalikan arah atau fase reversal lagi gitu ya. Nah kemudian ini dari chartnya ya, yang mana kita akan melihat besok dari USDT dominance-nya. Ada suatu kejanggalan yang harus kalian ketahui dari USDT dominance ya. Semoga cepat ya. Nah aku perbaiki PC dulu dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.